Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak jamaah Masjid Jami Al-Fatihah, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan secara istiqamah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqamahnya kita melakukan ibadah dan ketaatan karena Allah Ta'ala saat kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mari kita terlebih dulu membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian, pada pertemuan ini kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya seorang ulama besar bernama Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Masuk ke bab kedua, babut taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas muqaddimahnya terlebih dulu atau prolog dari bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bihi wa bi'alim fid dan amin. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun. Para ulama mengatakan bahwa taubat itu hukumnya adalah wajib. Wajib itu mesti, harus dikerjakan. Nah, taubat itu sendiri apa sih? Taba yatubu taubatan. Itu memiliki makna bahwa ar-ruju' minadz-dzanbi, kembali dari sebelumnya melakukan perbuatan dosa. Kembali kemana? Ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita awalnya sudah lurus, lalu berbelok melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat, maka ayo taubat, kembali lagi ke jalan yang benar dengan lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sebelumnya pernah melakukan dosa, ayo taubat kembali lagi. Sebab taubat kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi, itu adalah hukumnya wajib. Min kulli dzanbin, dari setiap perbuatan dosa. Ini dosa sama saja, la farqa bainas saghair wal kabair. Enggak ada bedanya ini mau dosanya adalah dosa kecil maupun dosa-dosa atau apalagi dosa-dosa besar. Tidak ada bedanya. Sama saja kalau ada orang melakukan dosa sebelumnya, apakah itu dosanya dosa kecil ataukah dosa besar, maka tetap hukumnya wajib bertaubat. Az-zahirah wal batinah, baik dosa yang dikerjakan itu berupa dosa yang perbuatan dosa yang zahir, nampak kelihatan sama orang, maupun yang tidak kelihatan. Mana contoh yang enggak kelihatan? Kal hikdi wal hasad. Ya, contohnya dengki dan hasad, iri dan dengki. Kelihatan nggak Pak kalau orang iri sama kita secara zahir? Nggak kelihatan. Ada orang iri, ada orang dengki, nggak suka kalau kita sukses, nggak suka kalau kita maju. Rumus dengki masih ingat? SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Nggak kelihatan secara kasat mata. Ada lagi orang yang melakukan perbuatan dosa, dosanya itu kelihatan. Apa contohnya? Bunuh orang, itu kan kelihatan. Itu dosa itu. Fa in kanatil ma'siyatu, maka apabila ada perbuatan dosa itu bainal abdi wa bainallahi ta'ala,
hanya antara hamba dengan Allah. Nah, contohnya apa? Antara hamba dengan Allah nanti. La tata'allaqu, tidak ada kaitannya, tidak menyangkut bihaqqi adamiyyin, dengan hak sesama Adam, sesama anak Adam alias sesama manusia. Ini dosanya cuma kaitan antara kita sebagai hamba dengan Allah, nggak ada kaitannya dengan manusia. Contohnya apa? Meninggalkan sholat. Itu dosa kaitannya dengan siapa? Kita dengan hamba atau kita dengan Allah? Dengan Allah. Falaha thalathatu syurutin, maka kalau dosa itu cuma antara kaitan kita sebagai hamba dengan Allah saja, maka syaratnya hanya 3. Di sini ada, cuma sudah diterjemahkan aja. Ada 3, Pak. Ayo kita ingat-ingat dosa apa saja yang sudah kita lakukan antara diri kita dengan Allah. Silakan dirinci-rinci. Kadang-kala kalau ada orang yang gampang banget ngitungin dosa orang. Pinter mengkalkulasi perbuatan buruk orang lain, sehingga dia senang banget ghibah. Tapi giliran kalau ditanya, ente punya dosa apa ya? Itu kecenderungan, ada saja oknum manusia seperti itu. Kita sebut orang oknum lah ya. Coba kita evaluasi diri. Setiap malam atau sebelum tidur, kita coba muhasabah antara pahala dan dosa. Lebih banyak dosa ataukah pahala? Kalau pahala, amal kebaikan yang kita kerjakan lebih banyak daripada dosa, tentu kita berucap alhamdulillah. Tapi bagaimana kenyataannya kalau yang ternyata dikerjakan itu lebih banyak dosa? Iya, kalau kaitannya dengan Allah. Bagaimana kalau dengan sesama manusia? Kalau kaitannya dengan Allah saja, itu 3 syaratnya. Ahaduha, yang pertamanya, an yuqli'a anil maksiyati, bidhammi awal, didombakan ya-nya. Yuqa, ayakup wa yanqati, yakni syarat pertama adalah berhenti. Yanqati', memutus. Kalau tadinya suka meninggalkan sholat dan itu adalah perbuatan dosa antara diri si hamba dengan Allah, maka berhenti, putuskan perbuatan dosa tersebut, jangan diulangi lagi. Kata Hudzaifah itu termasuk seorang yang pendusta manakala dia ngaku bertaubat, tapi setelah itu dia bermaksud untuk melanjutkan perbuatan dosa. Disebut dusta, Pak. Iya, saya udahan, enggak. Besok dikerjain lagi. Apa enggak sebut pendusta itu? Ya, makanya harus ada tekad. Nanti ada tekad. Jadi yang pertama, kalau ada orang ingin taubat dari perbuatan dosa itu, jangan dilanjutkan lagi, putus. Wathani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Menyesal, Pak, bahwa kita dulu pernah melakukan perbuatan dosa. Udahan nyesel ya. Ini 1 dan 2 syarat ini juga berlaku ketika kita melakukan dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Pernah ngomongin orang, aduh saya nyesel ngomongin orang. Pernah berbuat zina, berhenti dan menyesal.
Jangan sampai kemudian naudzubillah min dzalik ada rasa bangga bahwa dulu pernah melakukan dosa. Dulu sering minum minuman khamar, arak dan sejenisnya yang dilarang oleh syariat. Dia kemudian bertaubat, tapi tidak ada penyesalan, malah senang dan bangga. Oh, kalau diceritain mas saya dulu sering minum minuman khamar, senang aja sih. Sekarang bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya harus ada rasa penyesalan, nyesel, nyesel. Kalau nggak nyesel, pasti dia melakukan lagi. Karena senang dia kerjain lagi. Tapi karena dia menyesal, maka sejatinya dan semestinya dia tidak akan mengerjakan lagi. Kenapa? Nyesel. Bahasa Sundana kaduhung. Aduh, nyesel. Biasanya kalau menyesal itu karena tidak suka dengan apa yang telah dilakukannya. Watsalitu ayyazima alla ya'udah. Yang ketiga, an ya'zim alias berketetapan hati, bertekad dengan sepenuh hati an la ya'uda untuk tidak mengulangi ilaiha terhadap itu maksiat. Nggak akan mengulangi lagi, janji. Kalau mengulangi lagi bagaimana? Ya saya janji lagi. Makanya harus ada ketetapan dalam hati, tekad yang kuat bahwa saya tidak akan lagi mengulangi itu perbuatan maksiat. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Silakan, hanya Bapak saja yang tahu. Ayo berhenti dari dosa tersebut. Terus menyesal. Terus yang ketiganya bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Abadan, selama-lamanya. Enggak, saya enggak mau lagi. Jangan sampai ada ungkapan, enggak deh. Enggak lagi melakukan dosa. Kalaupun nanti melakukan dosa gimana entar, berarti enggak ada ketetapan hati. Harus ada keseriusan. Bahkan kalau perlu tambal perbuatan buruk yang pernah dilakukan itu dengan perbuatan baik. Susuli perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan dengan perbuatan baik. Sebab kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Masih ingat nggak di situ? Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sengaja saya pelan-pelan menyampaikan biar Bapak populer dengan hadis ini dan kemudian hafal. Ittaqillah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kemudian watbi'is sayyi'ata, taba'a itu mengikuti, dan ikutkanlah as-sayyi'atal hasanata, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau dulu suka memakan hak orang lain, kalau dulu pelit, maka ayo sekarang ubah, susuli perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Yang tadi suka memakan hak orang lain, selain minta maaf kepada yang bersangkutan, kita pula harus menambalnya dengan perbuatan baik. Berarti yang tadinya suka pelit, yang tadinya bakhil dan memakan hak orang lain, sekarang tambal dengan kita suka memberikan kebaikan buat orang lain, alias sodako. Silakan. Bapak yang tadinya kepada anak, kepada istri sering melakukan perbuatan zalim, padahal anak dan istri juga tidak salah, maka tambal perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik.
Fa in fuqida ahadus salasati, kata Imam Nawawi, apabila tidak memenuhi, fuqida itu ya hilang dari 3, dari salah satu dari 3 itu syarat taubat. Bagaimana kalau tidak terpenuhi 3 persyaratan itu, ya ahadus salasati, 1 dari 3, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Jadi enggak sah taubatnya berarti tidak diterima taubatnya. Padahal kita pengen banget agar taubat kita diterima. Gitu. Jadi 3 hal tadi kalau kaitan hanya dengan Allah, ya, maka harus benar-benar dikerjakan. Berhenti dari dosa sembari kita mohon ampun. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Perbaik istighfar. Atau minimalnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi berhenti dari dosa sembari kita mohon ampun. Jadi bukan sekedar berhenti saja, sambil kita mohon ampun. Nanti ada di hadis nomor 1 bahwa Nabi berapa kali sih sehari semalam beristighfar. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Padahal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Maksum itu apa? Kalau kata orang Sunda, diaping dijaring tina sadaya dosa. Bahasa kitanya terjaga dari dosa. Itu maksum Nabi Muhammad. Tapi beliau beristighfarnya tidak sedikit. Nah. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu, dan jika ada itu dosa atau durhaka tata'allaqu bi adamiyyin, berkaitan dengan hak sesama anak Adam alias sesama manusia. Fasyartuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Beda kalau kaitannya antara hamba dengan Allah dan hamba dengan sesama hamba lagi. Itu kalau sesama hamba lagi syaratnya ada 4. Mana saja hadhihi salasah, 3 yang ini telah disebutkan tadi. Apa saja yang 3 tadi? Berhenti dari perbuatan dosa, menyesal, dan ketiga bertekad. Bertekad bahwa kita tidak akan mengulanginya. Harus ada penyesalan. Di dalam surah Al-Qiyamah Allah menyebutkan bahwa di antara nafsu itu ada namanya nafsul lawwamah. Masih ingat ya? Secara umum dalam Al-Quran ada 3 nafsu. 1, nafsul ammarah, nafsu yang menekan, nafsu yang menyuruh, yang mengintervensi, menekan bisu'i, terhadap perbuatan buruk. Ada lagi nafsul lawwamah, nafsu yang di dalamnya ada penyesalan. Kalau tadi nafsul ammarah itu buruk mutlak karena selalu menekan kepada perbuatan buruk, memerintah perbuatan nggak benar, kita punya harta malah ditekan oleh nafsu agar kita pelit, bakhil. Tapi kalau lawwama itu ada penyesalan. Menyesal jika sebelumnya melakukan dosa. Menyesal setelah melakukan perbuatan baik tapi baru bisa sedikit. Coba kalau saya, itu lawwama. Termasuk juga kaitan dengan taubat, itu mestinya ada nafsul lawwamah. Ada lagi yang ketiga, nafsul mutma'innah dalam surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu udah bagus tuh kalau nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau kita punya dosa dan ingin taubat, padahal dosa itu kaitannya dengan sesama hak. Ada hak manusia, patula patalina, ada kaitannya yang harus dibayar. Maka selain 3 syarat tadi adalah wa an yabro'a min haqqi sahibiha, yaitu harus membebaskan, harus menyelesaikan urusannya. Min haqqi sahibiha, daripada hak temannya. Fa in kanat malan, maka jika ada kaitannya itu dengan harta, au nahwahu, atau yang seumpama dengan harta, seperti barang, uang, raddahu, maka wajib harus mengembalikannya ilaihi, kepadanya. Contoh, bapak pernah mengambil hak orang lain, maka kalau ingin bertaubat tidak cukup hanya dengan memperbanyak kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau dengan sholat taubat saja. Tidak bisa. Harus diselesaikan urusannya dengan sesama manusia. Contohnya lagi apa Pak? Kalau harta, ngambil uang, minjem uang, nggak bisa. Kalau ada orang punya utang, dia nggak bisa bayar, lalu minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bebasin utang saya Allah, bisa nggak? Kalau kaitan dengan taubat, dia itu hanya kepada Allah saja, dia lupa tidak membereskan urusan dengan temannya. Maka dalam hal ini dia harus selesaikan dulu dengan temannya. Jangankan kita yang awam, orang biasa saja, yang ibadahnya saja belang bentong dan banyak malasnya ketimbang rajinnya. Syukur kalau udah rajin. Nah, harus selesaikan dulu utang. Jangankan kita, orang yang mati syahid saja, kalau dia punya utang masih menggantung. Gitu, segitu teh orang yang mati syahid. Apalagi kita yang pas-pasan amalnya. Ayo, jangan sepelekan utang. Berutang boleh, silahkan, asal yang paling penting bisa bayarnya. Jangan sampai pinjam terus dia nggak ngukur diri apakah dia mengembalikan dia atau tidak. Dia nggak mengukur diri minjem itu untuk apa, sehingga habis hanya untuk gaya hidup dan poya. Sedangkan kebutuhan hidupnya sebenarnya sudah tercukupi. Akhirnya punya utang, dia berubah jadi makhluk gaib. Apaan? Menghilang terus. Mau ditagih nggak ketemu. Saya bukan nyindir orang yang punya utang, silakan punya utang. Atau silakan berutang maksudnya. Yang penting bisa bayarnya. Kalau belum bisa bayar, harus ada bahasa, istilah Sunda tuh bahasa tuh, etika, ada adab dan nyapa. Jangan mentang-mentang Pak Didin ini punya teman namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini punya utang kepada Pak Didin. Boleh kok ketika di awal
saat dia minjem kita nanya, Bapak mau dikembalikan tanggal berapa? Jangan bilang baru juga minjem udah tanggal berapa dibalikin. Hak yang punyanya. Betul nggak? Dan itu mesti supaya jelas temponya kapan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bimuradi. Ini surah Al-Baqarah 281 atau 282 saya lupa. Yang paling panjang tuh. Satu halaman sebelum berakhir surah Al-Baqarah. Ayat ini memang berbicara tentang salam. Praktek, salah satu praktek dalam muamalah. Yaitu saya mau mesen satu barang ke Pak Didin, lalu spek atau rincian barangnya yang diinginkan itu ABCDE-nya jelas. Uangnya di depan. Misalnya 30% dari total proyek ataupun pemesanan saya. Nah itu Pak Didin utang ke saya juga utang kepada beliau. Maka harus dicatat. Pun demikian, ketika kita berutang, catat dan tentukan temponya sampai kapan. Sebulan, oke. Sekarang tanggal berapa? 17 Oktober 2020. Kapan mau dibalikin Pak Ahmad? Insya Allah sebulan Pak. Ya berarti tanggal berapa nih persisnya? Biar enak kembali ketemu 17 Oktober lagi. Oke. Ada saksi misalnya. Kalau nggak ada saksi, saya ataupun yang minjemnya meninggal, siapa yang mau jadi saksi? Ya. Siapa? Kadang-kala ada orang yang begini. Pak Didin, apa? Saya minjem uang, tapi jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Saya malu. Ada yang begitu kan? Padahal bagusnya bagaimana? Ya ada saksi supaya kalau salah satu dari keduanya itu meninggal, ya bisa balikin. Apalagi yang dipinjam itu adalah uang yang tidak sedikit. Mesti ada dalam perjanjian itu saksi satu, saksi dua. Jelas. Bahkan kalau zaman sekarang itu ada dibantu oleh apa itu namanya? Notaris. Karena kalau ada apa-apa bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Itu ada bagusnya juga. Kalau pinjemnya besar. Jadi utang itu harus selesaikan. Gak bisa hanya istighfar saja. Mentang-mentang gak bisa bayar. Boleh kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki sehingga kita ini bisa bayar utang. Boleh kita ini bilang doa agar kita ini terlepas dari utang. Tapi tetap yang menyelesaikan utang itu adalah diri si orang yang berutang itu sendiri dengan orang yang menghutangkan. Beresin urusan gitu. Wa in kana hadda qadfin, dan jika ada kaitannya dengan apa? Misalnya qadzaf. Qadzaf itu tuduhan tanpa bukti. Itu qadzaf. Wa nahwahu, dan seumpama dari qadzaf. Contohnya apa? Sini disebutkan kal qatli, seperti membunuh, seperti lagi nektek memutuskan, motong tangan orang misalnya. Ya maka harus diselesaikan. Seperti halnya kalau dalam hukum agama ada kisos, ya silakan berlakukan kalau itu
diberlakukan di negara tersebut. Jadi kalau ada kaitannya nuduh, beresin. Situ pernah nuduh kan sama saya dituduh sebagai pencuri, ente harus minta maaf ke saya. Nggak cukup hanya tobat saja kepada Allah, istighfar doang, banyakin istighfar, nggak bisa. Karena kaitannya dengan orang lain. Orang lain ada yang tersakiti, ada yang terjolimi. Hati-hati dengan lisan kita, jangan sebarang nuduh orang lain padahal tidak sesuai dengan tuduhan. Makkanahu minhu au talaba afahu. Maka kalau ada dosa kaitan dengan sesama hamba, dalam arti contohnya tadi dia pernah menuduh orang lain, maka makkanahu, dia harus mengembalikan hak orang itu. Kalau pernah nuduh orang, maka perbaiki kembali citranya. Bikin pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah men-share atau memposting di sosial media bahwa si Fulan bin Fulan dia telah melakukan hubungan zina, padahal aslinya tidak. Maka dalam hal ini saya meralat dan sekaligus mohon maaf bahwa berita itu ternyata tidak benar. Sekarang kan banyak berita-berita, postingan-postingan yang kita terima melalui fasilitas internet dalam bentuk seperti sosial media. Contohnya apa? WA di grup, teng, masuk kita. Jangan berhenti di Anda, sebarkan lagi. Belum sempat dibaca, tengahnya baru atas sama bawah, sebarkan. Padahal dia tahu juga tidak apa isinya. Makanya kalau misalnya dapat sesuatu yang tidak benar, lalu kita mau posting di grup, dan di grup itu kita pahami ada orang yang ngerti, kita bisa tambahin, maaf para guru, maaf para sepuh, mungkin ada yang tahu tentang info ini benar atau tidak. Jadi men-share tersebut dalam rangka tabayun atau konfirmasi atau cari kebenaran, benar enggak? Atau kalau misalnya kita dapatnya itu melalui japri, jalur pribadi, tanya lagi sama orang yang ngirimin, ini benar enggak? Dari siapa? Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ternyata yang kita tanya itu meragukan, nggak tahu saya juga, saya share aja. Mendingan berhenti di kita, nggak perlu dilanjutkan lagi. Sebab banyak orang yang terprovokasi hari ini gara-gara hanya pesan berantai seperti itu. Ayo kita benci yuk sama ini sama itu. Nggak ada ajakan benci, tapi yang disebar itu gambar-gambar yang mengesankan agar orang itu benci kepada orang itu. Wah ini nih jolim ini, wah ini dan sebagainya. Ternyata dipotong, ternyata ada yang diedit-edit tujuan kepentingan pribadi dan menjelekkan orang lain. Jolim ini, hati-hati. Harus mengembalikan citranya, haknya harus dikembalikan. Talaba afwahu, atau minta maaf. Minta maaf. Terus bagaimana kalau udah meninggal? Nah itu dia makanya. Jangan ngambil hak orang lain. Ntar orang lain yang kita jolimi itu, atau orang yang haknya diambil tersebut meninggal, susah kita minta maafnya. Iya katanya ada ahli warisnya. Tapi kan kalau ahli warisnya paling juga berkaitan dengan benda. Kita punya utang, kita beresi, kita bayar utang sama orang tersebut. Orang yang udah meninggal ada ahli waris. Enak. Ini kalau minta maaf, iya. Misalnya anaknya ahli warisnya lebih bijaksana. Kita kan nggak tahu aslinya si mayit itu. Apakah masih kesel sama kita atau kamu maafkan?
Dan tentunya memang bagusnya adalah memaafkan. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berpotensi punya salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam atau anak cucu Adam itu bersalah, punya dosa. Siapa sih di antara kita yang hadir di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada, semuanya juga punya dosa. Termasuk orang yang berbicara di depan Bapak ini. Saya juga banyak dosa. Makanya kenapa saya sering merekam dalam bentuk video, biar jadi bahan evaluasi buat saya. Oh, di sini ada salahnya. Oh, di sini ada kekeliruannya. Oh, ini yang sering diulang-ulang. Yang demikian itu jadi bahan evaluasi. Jadi minta maaf, Pak. Kalau kita punya salah, dosa sama orang yang kita jolimin, jangan anggap sepele. Kita mah cuma ikut wudhu doang di keran tetangga. Kalau dia tidak ridho, bagaimana? Atau ada lahan punya orang, itu lahan tidak untuk umum, tapi lahan itu milik pribadi. Kita parkir sembarangan tanpa bilang-bilang, ataupun kita bertamu padahal mau ke nomor 3 rumahnya, dia parkir di nomor 4 tanpa permisi, tanpa izin dulu. Siapa tahu orang tersebut tidak ridho, bilang, Pak, Bu, ya, mohon maaf, saya mau bertamu ke Bapak Ahmad di nomor 3, tapi karena tidak bisa parkir motor, saya boleh nggak izin ikut parkir di depan rumah Ibu atau Bapak? Hanya barang 5-10 menitan. Atau kalau mau lama bilang, kemungkinan lama Bu, sampai setengah sampai 1 jam. Kalau Ibu ada keperluan dengan tempat ini, misalnya mau parkir mobil atau keluar masuk, kabari saya saja Bu ya, saya mohon izin. Iya Pak, sudah dapat ridho. Jangan sampai kita parkir aja, ini sepele memang. Atau kita ikut wudhu saja dari keran punya tetangga kita, punya orang lain, ternyata dia nggak ridho. Atau air itu kita pakai, ternyata meteran si kubik airnya itu bertambah, membengkak. Ditambah lagi, ternyata kita lupa nutup kerannya. Wah, bisa membengkak tagihannya. Harus kita minta maaf itu. Wa in kana ghib, dan jika dosa itu ada kaitannya dengan apa? Ghibah, alias mengumpat, urusannya umpat mengumpat ini. Istahallahu minha, maka ia harus minta dihalalkan. Di dalam tradisi Islam di Nusantara ini ada tradisi namanya halal bihalal. Dari segi penamaannya memang bahasa Arab. Halal, bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Tapi istilah halal bihalal ini tidak ada di negeri asalnya. Ini hanya dahulu ketika belum ada Indonesia, masih Nusantara. Ini digunakan ala-alanya Islam di Nusantara, bahwa dengan mengedepankan kearifan lokal, tapi tujuannya sesuai dengan syariat. Apa halal bihalal? Tolabul halal bitoriqin halalin. Minta halal dengan cara yang halal. Pernah gibah, ngomongin orang, Pak Didin, saya minta maaf ya, kemarin di grup, saya ada grup lain selain dengan grup Pak Didin WA-nya, saya sempat ngomongin Pak Didin, saya ampun Paralun, minta maaf Pak Didin, minta dihalalkan dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal itu nggak boleh dengan pemaksaan. Maafin nggak? Kalau nggak maafin, awas nih. Dengan cara yang halal, biar dia senang ridho. Justru ketika ada orang yang kita minta maafin, alias kita minta maaf kepada orang tersebut, orang itu akan senang. Plong, tidak ada lagi beban. Pun demikian dengan kita, plong, nggak ada beban.
Masya Allah. Jadi selesaikan. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunubi. Dan wajib an yatuba bertaubat min jami'iz dzunubi dari seluruh perbuatan dosa. Apa saja dosanya? Tadi saya sampaikan tidak pandang bulu apakah dosa kecil maupun dosa besar, apalagi dosa besar. Harus minta maaf kita. Taubat. Fa in taba min ba'diha. Bila mana ia bertaubat hanya dari sebagian dosa saja, sohat taubatuhu, maka sah taubatnya inda ahlil haqqi, menurut ahli yang hak. Min dalika dzim. Inda ahlil haqqi min dalika dzambi, dari dosa itu saja. Artinya bapak ini punya dosa, kita ini punya dosa. Dosa nyuri, dosa gibah, apalagi dosa sering ninggalin sholat. Contoh itu aja dulu lah, jangan banyak-banyak. Contoh yang bagus, ini yang jelek lagi. Ini contoh kita punya dosa begitu. Ini orang suka nyuri, lalu dia bertaubat tidak akan lagi nyuri, tapi dia belum berhenti dari dosa gibah, gitu. Maka jika ia taubat dari sebagian perbuatan dosa, maka taubat yang itu sah. Cuma masalahnya dia belum bertaubat dari perbuatan dosa yang lain. Wa baqiya alaihil baqi, dan dosa yang lain masih tetap. Berarti kalau belum taubat belum diampuni. Ayo, mumpung hayat masih di kandung badan, masih bisa bernapas, ayo taubat. Kalau boleh dikira-kira, kira-kira nyata. Awas jangan berbuat dosa. Dosa itu dorongan syahwat. Kenapa orang ngambil hak orang lain? Karena terdorong oleh nafsul ammar. Inna nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafs itu kecenderungannya al-ammar bisu, menyuruh kepada apa itu? Bisu, dengan keburukan. Lalu waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah, dan telah zahir, telah nampak banyak sekali dalil-dalil al-kitabi yang bersumber dari Alkitab alias Al-Quranul Karim, was sunnati, dan bersumber dari sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il ummati, ijma' kesepakatan para ulama, ya. Dari umat ini maksudnya ulama. Para ulama juga sudah sepakat bahwa taubat itu hukumnya wajib, nggak bisa dientar-entar. Ayo, kalau tadi saya bilang dosa itu dorongan syahwat, maka kita segera taubat. Ini juga kirata, tahu akibat, ingat akhirat, akhirnya berat. Ngeri dah. Jangan sekali-kali nyobain dosa, ntar kecanduan. Ala wujubit taubati, ala wujubit taubati, ijma' kesepakatan tersebut tentang bahwa wajibnya melakukan taubat, bahkan dengan segera. Kalau tadi melakukan dosa, segera taubat, jangan dinanti-nantikan. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, ini potongan ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi
jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah. Sadaqallahul azim wal makna Allahu alam bimuradi. Wa tubu, dan bertaubatlah kamu sekalian. Ini berarti fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Banyakkan, pada taubat kalian semua. Taubatnya kemana? Ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Tuh, lakukan 3 syarat tadi kalau kaitan dengan Allah saja, atau kalau kaitan dengan sesama anak manusia 4 syaratnya. Ya, ini 3 hal tadi ditambah apa? Minta dihalalkan, minta diselesaikan. Jami'a, ya, ilallahi jami'a, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jami'a, semuanya, semuanya. Artinya apa? Di sini juga yang punya dosa kecil harus ikut taubat. Kenapa? Dosa kecil kalaupun diulang-ulang ibarat kerikil, makin banyak, ibarat pasir makin banyak. Ada lagu yang dalam qasidah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Insyaallah. Jangan dianggap sepele itu. Ayyuhal mu'minuna, pada tobat sekalian semuanya, wahai orang-orang beriman. Sengaja Allah sapa orang-orang beriman supaya bahwa wujud daripada keimanan kita adalah bertaubat. Jangan sampai ngaku beriman tapi tidak bertaubat. Ayo taubat. Jangan dientar-entar. Ya, mungkin matahari masih terbit di esok hari. Mungkin esok hari belum kiamat, tapi belum tentu kita apakah masih hidup ataukah tidak ada. Maka bertaubatlah hari ini. Jangan menunda taubat dari dosa. Jangan dientar-entar, jangan ditunda-tunda kalau mau taubat. Karena semakin lama perjalanan yang kita tempuh, maka kembalinya juga menjadi semakin sulit. Kalau rencana menuju Allah, lantas kemudian dia melakukan dosa, dia berbelok dalam kesesatan, lebih lama dalam kesesatan, lebih lama dalam jalan yang salah, nanti akan kembalinya pun lebih lama dan sulit. Atau minimalnya lebih sulit. Apalagi kalau perbuatan dosa tersebut sudah menjadi satu kebiasaan, akan sulit. Ya. Makanya sebagai bukti keimanan kita, Allah menyuruh wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian tuflihun, sukses, beruntung, menang. Dalam tafsirannya adalah yakni agar selamat min dalika, dari hal-hal itu, dari efek-efek buruk karena dosa. Ketika kita bertaubat, kita akan selamat, kita akan beruntung, selamat dari hal-hal yang buruk. Biqabuli taubati minhu, dengan diterimanya taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam saja ketika diturunkan bersama Siti Hawa secara terpisah, satu sama lain, selain saling mencari, juga dengan memperbanyak istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, nun Gusti Pangeran Abdi, zalamna, kami mengaku bahwa kami telah berbuat zalim, dosa, aniaya. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami,
wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna, sungguh pasti kami termasuk orang-orang minal khasirin, yang merugi. Makanya banyakin istighfar. Orang yang taubat, dia akan beruntung, dia akan selamat dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, ini dalam surah Hud ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ya. Istighfar, mohon ampun dari apa? Dalam penjelasannya minasyirki, dari syirik, dan tentunya juga dan seumpama dengan itu. Sebab kalau orang melakukan syirik, Pak, dia belum sempat bertaubat tapi kebawa keburu meninggal. Kalau belum bertaubat, ingat firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, tidak akan mengampuni. Tapi kalau ada orang kemudian taubat, itu hak Allah untuk menerima taubatnya. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kamu sekalian, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat istaghfiru juga pernah diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seperti terkutip dalam surah Nuh, surah Nuh ayat 10 sampai 11. Ketika ada umat mengeluhkan tentang daerahnya terjadi kekeringan, kemarau, lantas Nabi Nuh menyarankan istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu sekalian kepada Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilaihi, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, satu lagi, dan telah berfirman Allah Ta'ala dalam surah apa ini? At-Tahrim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang disapa di sini orang beriman yang punya dasar keimanan kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Tubu, mesti bertaubat kamu sekalian, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, halnya dengan taubat nasuha. Ini sudah jadi trademark lah istilah kitanya. Sudah menjadi sesuatu yang umum. Taubatan nasuha. Taubat nasuha itu maknanya adalah taubat yang semurni. Para ulama berselisih pendapat tentang kenapa disebut macam-macam. Ada misalnya Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa at-taubah an-nasuh ayyatuba minadhan bi tsumma la ya'ud ilai. Taubat nasuha itu adalah taubatnya seseorang dari dosa kemudian tidak mengulanginya lagi. Kama la ya'udul laban ila dhar. Seperti susu yang sudah diperah tidak bisa masuk lagi ke tempat perahan itu. Betul nggak? Bisa balik lagi nggak kalau kita merah susu sapi
lalu sapinya kita masukkan lagi ke tempat keluar tadi, bisa nggak? Tidak. Seperti itu gambaran taubatan nasuh menurut Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Menurut Imam Hasan Al-Basri, hiya ayyakunal abdu nadiman ala ma madha, yaitu seorang hamba yang menyesal dari perbuatan dosa di masa lalu. Itu menurut Imam Hasan Al-Basri. Tapi kita memahami bahwa orang yang taubatan nasuha, dia tidak mengulang-ulang lagi. Banyak sekali ya. Taubatan nasuha itu tafsirannya seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan ayat taubatan shadiqatan, yakni taubat yang jujur, tidak ngadalin, tidak bohongin. Ntar juga dosa lagi. Bohong berarti itu bukan termasuk taubatan nasuha. Jazimatan, yang didasari dengan tekad yang kokoh, yang kuat. Saya benar-benar tidak akan mengulangi lagi. Saya keluar dari perbuatan buruk, ya, seperti saya keluar dari sangkar macan, sarang macan. Saya tidak mau balik lagi. Begitu. Ada tekad tuh. Jazimatan tamhu ma qablaha minas sayyi'at. Dia juga punya tekad yang kuat, ya, menghapus kejelekan-kejelekan di masa lalu. Wa talummu sya'atat taibi wa tajma'u wa takuffuhu amma kana yata'atahu minad danaat. Jadi dia itu ada keinginan untuk menghapus kejelekan-kejelekan di masa lalu yang mengumpulkan atau menghimpun dan mengentaskan pelakunya dari kehinaan supaya tidak lagi hina. Ayo, yang tadinya punya utang beresin utangnya. Dalam tafsir Jalalain yang singkat nih, bahwa taubatan nasuha itu adalah taubat yang shadiqah, taubat yang jujur, bi alla yu'ada ila dzanbi, di mana dia tidak kembali melakukan dosa, wala yurad dal audi ilaih, dan tidak bermaksud mengulanginya lagi. Jadi itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang jujur kepada Allah dan pada diri sendiri, ya, tidak bohong, ntar juga melakukan dosa, tidak begitu. Jadi sedapat mungkin bahwa kita ini harus taubatan nasuha, taubat yang benar-benar dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lanjutan dari ayat ini, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, apa rewardnya? Apa yang akan Allah beri? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Pertama, maka Tuhan kalian akan mengkifarati, menghapus dosa-dosa kalian, dihapus. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir mata air. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Di mana pada hari ketika Allah tidak menghinakan, ya, maksudnya ini adalah hari kiamat, di hari akhir. Ma'ahu besar nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanim. Cahaya mereka memancar di hadapan mereka. Itulah orang-orang yang bertaubat. Karena itu, ayo yang merasa ketika beres ngaji ini, aduh benar saya punya dosa itu, saya ingin sedapat mungkin bertaubat, saya ingin berusaha lebih baik lagi. Kalau ada istilah hijrah itu kan beralih, berpindah. Kalau kita sebenarnya taubat karena dari tadinya melakukan dosa kemudian melakukan
ikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mangga. Baik. Bagaimana tips dan trik dalam meningkatkan giroh semangat jamaah kita dalam hadir pengajian? Ya. Pertama, saya jawab berdasarkan latar belakang dulu. Mungkin setelah sebelumnya kita sempat PSBB untuk wilayah masjid, mungkin ada yang masih melihat itu sebagai alasan. Mungkin. Tapi sejalan dengan waktu, insya Allah mudah-mudahan ini kita juga sambil berdoa, COVID-nya hilang, ketakutannya hilang, dan jamaah kembali bisa nyaman beribadah dan duduk lama di masjid dengan niat i'tikaf sembari hadir dalam majelis ilmu. Yang ketiga, sebenarnya sudah enak ngaji kita itu beres ada snack atau makanan ringan dan itu bisa mengganjal. Mestinya orang tuh senang. Tapi mungkin antara kesenangan begitu akan kalah dengan sayup-sayupnya mata. Yang ngantuk. Padahal tidak jadi masalah hadir di majelis ilmu meskipun ngantuk, tidak masalah. Duduknya aja udah bagus, dapat pahala. Dengerin aja udah bagus, Bu. Apalagi kalau sambil megang alat tulis. Dan itu enggak lagi pegang alat tulis, tetap paling gede. Apalagi sambil megang alat tulis. Saya sudah fasilitasi, saya kopikan. Saya pakai yang Arabnya, kitab yang masih teks Arab, Bapak saya kasih kopiannya yang berbahasa Indonesia terjemah. Enak, ini satu bab nih, satu bab saya kopikan. Supaya nanti dicek. Iya. Tinggal enaknya, tinggal pegang, ya. Kita tuh harus memudahkan. Saya pun di rumah di pondok, pokoknya yang mau ngaji silakan. Sudah mau ngaji saja sudah alhamdulillah, gitu. Jangan dulu dibebankan ini dan itu. Sekarang kita hadir ke masjid, di majelis ilmu, tinggal duduk enak, tinggal baca kalau malas, bahkan terlewat. Bapak tinggal cari, mohon maaf, di YouTube Gustaki Riyadhus Shalihin, muncul pengajian kitab ini rekamannya. Sambil tiduran dengerin lagi begitu. Nah, beres ini tadi tuh saya sampaikan, snack ada, alhamdulillah, orang mau sedekah. Dan juga nanti akan saya share linknya misal ke Pak Didin. Kalau saya nggak sempat nanti searching saja, nanti di share. Kadangkala orang itu kahiuman bangkong. Apa kahiuman bangkong? Orang baru tahu melalui media. Oh, ternyata ini kan ngajinya di tempat saya. Sayanya sendiri nggak hadir tuh. Kahiuman bangkong. Alikanu jauh dibelain, yang dekat kelewat. Itu kan istilah dalam Sunda namanya kahiuman bangkong. Istilahnya begitu ya. Kadang saya sering potong video-video ini, ada yang bagus-bagus saya kirim. Oh, di mana itu Pak? Saya pengen ikut ngaji. Silakan, live streaming ada di YouTube, di Facebook juga. Akhirnya orang melihat, gitu ya. Orang kadang-kala lebih senang dengerin, tapi pengen hadir. Padahal yang dekat sendiri, kadang-kala istilahnya tadi kahiman bangkong. Tapi kita pun tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang cacat, bahwa orang belum bisa hadir, ya kita doakan. Jangan sampai kita kata-katain lah, kita omongin, enggak, kita doakan saja. Yang belum bisa hadir mungkin dengan berbagai alasan dan udzur, ya. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Niat
libtigo imardatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Ya, doakan terus mudah-mudahan masjid ini juga bisa makmur, tidak sekedar makmur dengan fasilitas dan mewahnya bangunan kita ini, tapi juga dengan hadirnya jamaah salat 5 waktu, salat Jumat, juga dalam hadir di program-program pengajian yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Barokah. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian juga sehat selalu, sehat lahir batin, terjaga dari segala penyakit dan wabah. Juga semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil laghira miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athar wa sahabil akhyar adada ni'amil ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.